Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas komputer bisnis. Pada pertemuan hari ini, saya Andika, kita akan belajar mengenai auto reply mail. Apa yang teman-teman ketahui mengenai auto reply mail? Kalau dari istilah bahasa Inggris yang digunakan artinya auto reply mail. Berarti membalas email secara otomatis. Seperti itu sistematika dari auto reply mail yang nanti akan kita coba praktekkan di pertemuan kali ini menggunakan Google Mail. Pertanyaan pertama adalah, apa sih auto reply mail? Seperti apa gambaran mengenai auto reply mail? Gambarannya seperti ini. Pernah nggak teman-teman mengirimkan sebuah email, terus saat teman-teman sudah mengirimkan, teman-teman mendapatkan balasan email atau reply dari yang bersangkutan, teman-teman mendapatkannya tapi emailnya agak janggal. Kenapa janggal? Karena seolah-olah email yang dikirimkan itu sangat formal sekali, atau sekedar copy paste. Semisal isinya teman-teman mendapatkan reply email, terima kasih atas email yang dikirimkan, kami akan segera menindaklanjuti pada hari dan jam kerja. Pernah nggak teman-teman mendapatkan email seperti itu? Jika jawaban teman-teman pernah, maka kemungkinan besar teman-teman mendapatkan email otomatis dari Google, dari setting auto reply email. Jadi jika ada teman-teman yang bertanya, ini kok jawabannya formal sekali, kenapa mereka sudah membalas, kenapa tidak sekalian saja membalas pertanyaan yang kita ajukan? Jawabannya sekarang sudah teman-teman dapatkan. Karena yang membalas bukan si pemilik email tersebut, akan tetapi otomatis dari Google Mail bersangkutan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, akan mempraktekkan bagaimana cara memanfaatkan salah satu fitur dari Google Mail, salah satu dari beberapa fitur yang sebenarnya lumayan banyak yang belum dioptimalkan oleh kita sebagai pengguna Google Mail. Kita akan belajar auto reply mail menggunakan studi kasus. Jadi teman-teman dapat saksikan ada dua email. Jadi saya berikan settingan yang berbeda, yang satu warnanya terang, satu warnanya gelap untuk memudahkan pemahaman kita, untuk memudahkan nanti pemanggilannya, untuk pengidentifikasian saat kita mempraktekannya, kita sebut untuk email yang satu ini adalah email A. Sedangkan email yang berwarna gelap ini adalah email B. Nah, nanti skenarionya adalah email A akan menerapkan Google Auto Reply otomatis. Jadi otomatis mereply email. Jadi kita akan set di email A. Nah, nanti skenarionya adalah email B ini yang warna gelap akan mengirimkan email ke email A. Nah, dari skenario tersebut nanti apakah email B akan mendapatkan balasan email otomatis dari si email A tanpa si email A melakukan balasan email. Nah, coba kita akan saksikan di sini. Oke, kita kembali ke email A. Kita akan melakukan set email di sini. Teman-teman dapat melakukan setting di bagian kanan atas, jadi ada bagian bergambar gerigi seperti ini, atau setting, atau silahkan sesuaikan dengan pilihan bahasa yang digunakan oleh browser kalian. Ada yang browsernya menggunakan bahasa Indonesia, ya silahkan disesuaikan. Setting mungkin menjadi pengaturan. Oke, saya akan lihat seluruh pengaturan di sini, lihat semua setelan menggunakan bahasa Indonesia ya di sini ya. Oke, silahkan scroll sampai ke bagian bawah sampai ditemukan auto reply atau membalas otomatis. Oh, penjawab saat libur di sini. Mungkin agak beda ketika teman-teman menggunakan versi bahasa Inggris. Di sini tidak penjawab otomatis, tapi auto reply di sini. Agak sedikit berbeda untuk pemilihan bahasa saja ya, tapi secara inti adalah sama, intinya sama, jadi membalas secara otomatis, auto reply. Silahkan teman-teman scroll sampai bagian paling bawah, paling bawah sampai sebelum simpan perubahan. Nah, di sini teman-teman akan melihat auto reply atau di sini menggunakan bahasa Indonesia menggunakan penjawab saat libur. Jadi artinya auto reply diasumsikan oleh Google akan diaktifkan ketika suatu instansi tidak sedang berada di hari dan jam kerja. Di sini teman-teman bisa pilih
tak perlu atau aktifkan. Di sini teman-teman kalau untuk mengaktifkannya ya, untuk mengaktifkan auto reply-nya, teman-teman silahkan pilihkan aktifkan atau di-on-kan kalau yang teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Saya kurang tahu di settingan satu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti kita akan coba lihat settingan menggunakan bahasa Indonesia dan settingan menggunakan bahasa Inggris. Coba di sini kita coba aktifkan untuk email A. Teman-teman bisa set auto reply berlaku dalam jangka waktu tertentu. Atau bisa jadi teman-teman tidak ada jangka waktu tertentu, tapi seterusnya. Misalnya teman-teman bisa setting di sini. Di sini teman-teman di bagian bawah aktifkan ada tanggal pertama, artinya kita mulai untuk auto reply-nya hari ini. Kalau teman-teman ini pilih tanggal terakhir, teman-teman bisa aktifkan misalnya untuk tanggal 21 ini sampai 28, atau ini tanggalnya bisa diganti. Atau semisal teman-teman tidak ingin menetapkan tanggal berakhirnya, ini saya nggak tahu akan berakhir kapan, akan seterusnya, semisal seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, ya ini centangnya saya hilangkan, ya boleh aja. Teman-teman centangnya hilangkan gini, maka tidak ada tanggal berakhirnya. Jadi dia akan terus berlaku atau reply-nya selama ini masih diaktifkan. Oke, kita coba buat, subjeknya kita buat, misalnya di sini, balasan otomatis dari sistem. Misal nanti akan subjeknya seperti ini. Isinya silahkan teman-teman nanti desain sekreatif mungkin. Nanti di sini ada pilihan font, ada tebal, garis miring, underline, terus ada warna teks, ada bisa tambahkan image dan lain sebagainya. Silahkan buat secara kreatif, bebas, sesuai imajinasi teman-teman. Pengen dibuat atau reply-nya formatnya seperti apa. Kita akan coba buat di sini. Misalnya kita akan buat terima kasih atas email yang dikirimkan. Kami akan segera menindaklanjuti email tersebut pada hari dan jam kerja. Oke, di sini kita kalau sudah teman-teman bisa langsung simpan perubahan, tapi di sini ada satu opsi yang teman-teman dapat pilih. Kirimkan tanggapan hanya kepada orang yang berada dalam kontak saya. Jadi teman-teman bisa menyimpan kontak di Google Mail. Nah, ketika teman-teman pilih klik kirimkan ini hanya kepada orang yang dalam kontak saya saja, maka yang dikirimkan untuk auto reply hanya yang berada di kontak kita saja. Mungkin ini cocok bagi teman-teman di ekonomi yang menerapkan CRM. Jadi teman-teman melakukan pendekatan kepada pengguna kalian. Jadi teman-teman mencatat seluruh data pengguna, terus menginputkannya dalam kontak. Jadi, auto reply misal hanya berlaku untuk pengguna kalian yang berada dalam kontak kalian. Nah, teman-teman bisa gunakan ini. Tapi kalau teman-teman pengen berlakukan auto reply ini kepada siapapun, entah yang ada di dalam kontak atau yang tidak di dalam kontak, maka hilangkan centang tersebut. Kita contohkan hilangkan centang karena ini kedua email A dan email B tidak saling berkaitan atau tidak saling berada di dalam kontak yang bersangkutan. Artinya kita hilangkan saja. Oke, kita simpan. Oke, sudah ya, sudah disimpan. Artinya email A sudah menerapkan auto reply. Selanjutnya kita akan coba beralih ke email B dan kita akan coba mengirimkan email ke email A tadi. Apakah akan mendapatkan balasan otomatis? Oke, di sini oke, kita akan compose email baru, akan kita kirimkan ke email A. Nah, email A adalah alamatnya ini. Kita akan tanya, misalnya, mau tanya mengenai produk baru. Bisa, misalnya seperti itu ya. Kita akan coba kirimkan ke email A. Kita akan tunggu beberapa saat, apakah mendapatkan reply otomatis dari email A. Muncul. Teman-teman dapat saksikan di bagian paling atas adalah balasan otomatis dari sistem. Kita coba buka aja. Terima kasih atas email yang dikirimkan. Kami akan segera menindaklanjuti email tersebut pada hari dan jam kerja. Email otomatis, tanpa si A membalas email. Kita lihat di sini ada pertanyaan. Tadi dari si email B. Mau nanya mengenai produk baru, bisa. Kita tidak membalas, tapi dengan memanfaatkan auto reply tadi, email B mendapatkan kiriman email dari email A. Jadi sangat bermanfaat menurut saya bagi teman-teman yang sudah memulai usaha, mau usaha yang mau UMKM atau yang sudah menengah ke atas, untuk membuat
tampilan email teman-teman jadi profesional, atau misalnya teman-teman ingin melakukan pendekatan kepada customer lebih baik ya. Jadi customer kan pengen ketika membalaskan email, menchat kita selalu dibalas. Jadi kalau semisal kita punya jam kerja, kita sedang tidak bisa membalas, atau memang kita karyawannya sedang libur karena memang Sabtu Minggu atau di hari libur nasional, maka untuk menjaga kepercayaan dari klien kita, customer kita, lebih baik kita memberikan balasan ke mereka. Salah satunya adalah ketika tidak ada orang yang bekerja di hari libur, kita bisa membalas email dari customer kita menggunakan email otomatis atau auto reply di email tersebut. Oke, kita coba lihat. Ini kita kembali ke email B yang menggunakan setting bahasa Inggris tadi. Kita akan lihat sekilas saja. Tadi di email A kita melakukan setting menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin di email B kalau teman-teman tadi masih ada yang bingung, kalau bahasa Inggris gimana ya? Kita akan coba lihat di bagian setting menggunakan bahasa Inggris, see all settings di sini. Kita akan lihat sekarang menggunakan bahasa Inggris masih sama di bagian paling bawah. Di sini kebetulan saya sudah pernah mengisikannya, tapi saya off-kan. Di sini teman-teman dapat saksikan perbedaan dengan yang email A tadi, setting yang di email A dan sekarang yang di email B. Sekarang adalah out of office auto reply, sedangkan tadi email otomatis saat liburan, kalau nggak salah ya, saat hari libur. Di sini tadi aktifkan dan tidak aktifkan. Di sini sekarang out of office auto reply off atau on. Sebenarnya sama, masih first day sampai last day-nya kapan, ada subject dan message. Demikian pembahasan mengenai auto reply di Google Mail. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.